Ya, ketemu lagi dengan saya Rizky Prabowo. Kali ini kita akan membahas terkait dengan aplikasi pengolah angka, data, atau biasa lebih dikenal dengan spreadsheet, atau mahasiswa biasanya menyebutnya Excel gitu ya. Tapi tidak selalu Excel karena Excel itu salah satu nama atau nama produk, nama software dari keluaran Microsoft. Nah, lebih umumnya atau lebih general kita sebut sebagai spreadsheet. Karena tidak hanya dari Microsoft yang mengeluarkan spreadsheet ini, ada dari beberapa provider yang open source misalnya. Nah, itu juga mengeluarkan spreadsheet. Tapi memang pada kali ini kita akan bahas terkait dengan eh, Microsoft Excel 2013. Di sini dimulai dari cara membukanya, di sini ada reasonnya. Kemudian kalau misalnya belum pernah, bisa masuk ke dalam all program, kemudian Microsoft Office 2013, kemudian kita pilih Excel 2013. Nah, ini contoh template-template dari Microsoft Excel, kemudian kita pilih yang blank workbook. Nah, ini workbook. Kemudian di bawah di sini ada sheet ya. Berarti di sini worksheet. Nah, di sini bisa nambahkan sheet 1, sheet 2 dan seterusnya. Kemudian kalau mau ganti ya silakan namanya diganti, misalnya di rename gitu ya. Diganti jadi lembar 1 misalnya. Bisa saja. Oke, ini spreadsheet ini setiap kotak ini disebut sebagai sel, dan cara penamaannya atau cara penyebutannya sama seperti yang ada di sini. Jadi B6 berarti kolom B baris nomor 6 di sini. Kolom B baris nomor 6. Kalau di sini berarti D6. Kalau di sini berarti A1. Ya, itu cara penyebutannya. Kemudian di sini aplikasi spreadsheet ini banyak digunakan untuk aplikasi-aplikasi atau kepentingan-kepentingan pengolahan data statistik misalnya, atau data angka, data gaji dan seterusnya. Nah, ini di sini ada banyak fitur, ada insert, page layout, kemudian formula, data review, view dan seterusnya. Di sini kita banyak membahas terkait dengan formula sederhana yang terkait dengan Excel, misalnya if gitu ya, sama dengan if. Oh ya, setiap rumus selalu diawali dengan sama dengan ya. Sama dengan ini menunjukkan dia awalan dari sebuah formula atau rumus Excel. Nah, if bla 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 gitu. Ini logical testnya ya. If logical test, kemudian value if true, value if false gitu ya. Nah, ini pemisahnya. Ini masing-masing komputer berbeda. Dilihat saja di sini ada hint ya. Di sini kan ada tulisan logical test, koma, berarti dia pemisahnya antara logical test dengan value if true, dia menggunakan koma. Nah, ada juga komputer yang menggunakan pemisahnya ini titik koma atau titik 2. Silakan Anda cek di komputer Anda masing-masing. Ya. Rumus-rumus sederhana yang sering ditanyakan atau digunakan pada saat ujian gitu ya. Yang pertama terkait dengan penjumlahan. Penjumlahan itu menggunakan rumusnya sum. Array keberapa sampai dengan ke berapa, tinggal diblok aja misalnya ini, diblok, tutup, enter. Nah, ini penjumlahan. Kalau misalnya kita ingin mencari nilai minimum, berarti sama dengan min, dari blok mana sampai blok mana. Nah, misalnya max dan seterusnya. Ini rumus-rumus ini kita pelajari di aplikasi perkantoran 1 ya. Nah, rumus-rumus ini ya seharusnya sudah di luar kepala, sudah tidak diragukan lagi kemampuan Anda terkait dengan penggunaan rumus dan juga logical test.
Oke. Nah, untuk selanjutnya, misalnya di sini, oh ya, di sini ini ada fitur sama dengan Microsoft Word yang sebelumnya. Di sini ada beberapa fitur gitu ya, dari info. Di sini ada Protect Workbook, di sini ada beberapa fitur gitu ya. Silakan Anda baca, Anda cek satu-satu ini fungsinya untuk apa. Oke, sama sih, secara umum sama dengan Microsoft Word. Optionnya juga sama seperti ini. Kemudian ada export, share, print, save as, dan seterusnya. Oke. Kemudian page layout ini terkait dengan biasanya pencetakan dokumen. Nah, pencetakan dokumen ini bisa macam-macam triknya. Ada bisa di set print areanya bisa, kemudian bisa selected bisa. Nah, misalnya seperti ini. Ya, saya kasih contoh 1, 2. Secara default, kalau ini di print ya, dokumen ini di print, seperti file, print, nah, ini kan muncul ya, 1, 2. Ini dua-duanya muncul, 1, 2. Nah, ini kalau secara default. Nah, kita coba sekarang seperti ini. Nah, seperti ini kita pisahkan. Kemudian file, print. Nah, di sini kita coba pilih yang selected, print selection. Nah, dia nggak akan ke print yang duanya, walaupun dia deketan gitu ya. Karena kita milihnya print selection. Jadi nanti yang di print hanya yang satu saja. Itu bisa. Kemudian bisa juga menggunakan print area gitu ya. Kita set print areanya di mana segitu misalnya. Print area, kemudian file, print. Nah, dia akan munculnya segitu aja. Yang dua di sebelah sini tidak masuk dalam print area, tidak masuk di dalam daerah yang akan di print. Sama pada saat kita melakukan printing pada aplikasi Word gitu ya. Di sini ada jenis atau nama printernya. Di sini misalnya saya coba Epson gitu ya. Nah, properties sama, ini pengaturannya dengan yang di doc atau di word processing sama ya. Tapi di sini punya saya defaultnya masih yang letter. Ya, tinggal pilih aja yang mana, yang A4 misalnya. Atau jika Anda menggunakan kertas yang lebih lebar, Anda bisa memilih yang legal, mana legal, atau ya legal ya namanya ya. Cancel sebentar. Kita cari envelope legal dia. Oke, ini legal. Bisa pakai yang ini atau bisa juga pakai yang A4 tadi. Menyesuaikan ya ini ya. Kalau misalnya mau cetak buku yang B5 gitu ya, silakan Anda cari B5 di sini. Nah, di sini ada B5 ya. Oke, silakan Anda klik print. Ya, selesai. Tinggal tunggu aja selesai. Oke. Kemudian apalagi ya? Kalau di spreadsheet ini banyak implementasinya untuk yang pengolahan atau penggunaan rumus. Jadi semoga nanti enggak yang rumit-rumit. Misalnya kayak terakhir yang kita pelajari terkait dengan aplikasi keuangan gitu ya. NPER, kemudian ada rate gitu-gitu ya. Itu semoga tidak sampai di situ. Mungkin itu untuk yang senior office gitu ya. Kalau yang junior office harusnya tidak sampai segitu. Oke. Kemudian oh ya, page layout ini bisa kita setting orientasinya. Nah, kalau misalnya ngeprint kira-kira sheetnya itu lebaran gitu ya. Misalnya
Nah, kita buat di sini. Oh, biar kelihatan gini. Oke, seperti ini. Kita balikin normal print areanya ya, clear print area. Oke, nah ini kalau di print secara normal gitu ya, secara umum print gitu ya, file print, dia offline sebentar, print selection karena nggak ada yang di selection ya, kita print active sheet entire workbook. Nah ini dia muncul, tapi hanya sampai dengan 1, 2, 3, 4, 5, sampai dengan 5 karena statusnya kertasnya seperti ini, kertasnya dia potret. Nah kalau misalnya seperti ini kita coba rubah, kalau kertasnya kita rubah jadi landscape. Nah, ini kita ganti orientasinya landscape misalnya. Tadi kan sampai dengan 5 ya, sampai dengan 5 orientasinya portrait. Kalau sekarang kita coba file print, sekarang sudah sampai 8. Ini belum tercover semua ternyata untuk yang print-printannya. Nah, mari kita coba buat seperti ini. Lebihin dikit lah. Seperti ini kita buat print area, set print area. Kemudian file print. Oh, masih. Ini oh 2 sheet ya. Jadinya 2 sheet. Nah, seperti ini. Ya, ini jadinya 2 sheet jadi tidak bisa dalam 1 sheet. Nah, kalau misalnya mau ini saja yang di print bisa nggak 12-12-nya gitu ya. Kita file print. Nah, ini kan sama sampai 8. Kita pilih seperti ini. Selection, print selection. Nah, ini kan sampai 12 nih. Landscape sampai dengan 12, tinggal kita print gitu aja. Yap. Itu kalau ngeprint untuk spreadsheet. Kemudian apa lagi kira-kira? Insert ini diagram gitu ya. Bisa lah kalian pelajari sendiri. Kemudian ada simbol, equation, dan seterusnya. Ini ada pivot table. Coba diingat-ingat lagi seperti HLOOKUP, VLOOKUP gitu ya. Itu diingat-ingat lagi bagaimana cara penggunaannya, di review lagi. Kemudian margin ini terkait dengan left, top, dan seterusnya. Custom margin. Nah, ini left, top, right, bottom. Kenapa bentuknya seperti ini? Karena tadi orientasinya kita menggunakan landscape ya. Landscape yang kita gunakan orientasinya tadi. Kalau orientasinya portrait, kita coba lihat marginnya. Custom margin. Nah, dia akan seperti ini. Oke. Kemudian di home ini Anda bisa currency ini di sini tempatnya. Currency, nah, ini kalau Anda berkaitan dengan uang, currency mata uang ya. Kemudian number, kalau general ini tidak dispesifik ke salah satu bagian, bisa angka, bisa huruf gitu ya, digit yang diisikan dalam satu sel. Terakhir kemarin kita sudah belajar terkait dengan validasi data. Semoga masih ingat validasi data, bagaimana cara memvalidasi data input. Oke, silakan Anda review lagi. Kemudian mungkin itu saja dari saya terkait dengan Office spreadsheet ya. Jadi silakan Anda pelajari rumus-rumus sederhana, rumus-rumus
perkalian, penjumlahan, rata-rata, kemudian paling kecil, paling besar, membagi, dan seterusnya. Yaitu rumus-rumus standar matematis lah ya dalam perhitungan, tapi tidak sampai ke ngitung-ngitung bunga gitu ya, tidak sampai. Oke, itu saja mungkin dari penjelasan saya terkait dengan spreadsheet ini. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.